Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke suatu tempat ya, dimana tempat ini besok itu ya, tepatnya tanggal 25 Desember akan mengadakan ya, atau mungkin akan diadakan, atau ya ibaratnya akan dikunjungi lah banyak orang ya. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember nanti adalah bertepatan dengan hari raya bagi umat Kristiani ya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat, di mana tempat ini menurut TV Lebaran mempunyai nuansa masa lalu ya. Karena sejak kecil saya, lokasi ini atau tempat ini sudah ada atau sudah berdiri, dan konon lokasi yang akan kita kunjungi ini berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti lokasi yang akan kita kunjungi ini ibaratnya menjadi saksi bisu akan peradaban-peradaban yang pernah ada di kota Jogja. Lokasi yang akan kita kunjungi ini tak lain adalah Gereja Ganjuran ya. Saya yakin bagi umat Kristiani ya di seluruh Yogyakarta, atau bahkan mungkin di seluruh Indonesia ya, sudah tahu dengan yang namanya Gereja Ganjuran ini ya. Karena Gereja Ganjuran ini memang lain daripada yang lain. Kenapa? Karena gereja ini memang dibangun sudah lama sekali ya, di era-era Belanda. Wah, inilah teman-teman ya, yang saya tunjuk ini, kita melihat sebuah julangan tinggi ya, sebuah pohon ya. Kalau nggak salah itu adalah pohon cemara ya. Pohon cemara ini identik dengan pernak-pernik atau mungkin ya nuansa Natal atau nuansa bagi umat Kristiani atau saudara-saudara kita yang berbeda agama, yaitu umat Kristiani ya. Dan kali ini untuk menuju ke sana saya akan melewati pematang sawah dulu ya, untuk melihat keindahan-keindahan pagi hari yang kita diselimuti mendung-mendung yang sahdu, mendung-mendung yang hujan rintik-rintik. Dan kali ini saya melewati sebuah saung atau gubuk kecil ya, yang di sini terdapat sekali banyak sampah-sampah ya, banyak bungkus rokok, bekas-bekas minuman. Itu petanda kalau lokasi ini sering dijadikan nongkrong ya, mungkin para petani atau mungkin anak-anak muda ya, atau mungkin malah orang berpacaran ya, tapi nggak tahu juga lah. Dan mari kita lanjutkan lagi teman-teman ya, untuk menuju ke Gereja Ganjuran, gereja yang mempunyai nuansa masa lalu, karena memang pendiriannya itu di tahun sekitar 1924, jadi sebelum kemerdekaan dikumandangkan atau diikrarkan ya. Dan kalau kita hitung dari kelahiran Pak Harto itu ya sekitar baru 3 tahunan, jadi Pak Harto itu baru berusia 3 tahun ya di saat Gereja Ganjuran ini didirikan. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa Gereja Ganjuran ini diprakarsai ya, atau didirikan oleh keluarga Semuzer ya. Saya bacanya Semuzer ya, saya nggak tahu bacaannya secara realnya karena ini kan bacaan Inggris ya. Jadi namanya keluarga Semuzer ya. Beliau ini adalah pemilik ya, atau mungkin ya pengelola dari pabrik gula Gondang Lipuro, yang lokasinya itu ya berada di ini teman-teman, di dekat Gereja Ganjuran ini. Jadi di sekitar Gereja Ganjuran ini sebenarnya banyak sekali tinggalan-tinggalan dari jejak-jejak keluarga Semuzer ya. Beliau ini, meskipun beliau ini seorang ya pemilik dari pabrik gula ya, tapi beliau ini ternyata adalah seorang yang ibaratnya orang yang religius lah di agama Kristen Katolik ya. Beliau itu orangnya religius, makanya beliau ini pun membangun sarana-sarana yang bersifat sosial ya, seperti sekolahan-sekolahan dan klinik-klinik ya, atau rumah sakit, dan mendirikan pula
sebuah gereja yang diperuntukkan oleh untuk para pekerja-pekerja pabrik gula Gondang Lipuro. Wah, jadi niatnya begitu mulia ya, membangun klinik-klinik, membangun sekolahan-sekolahan untuk mencerdaskan orang-orang pribumi gitu ya. Dan beliau pun juga membangun sebuah gereja ya, untuk menunjang atau mungkin ya ibaratnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Dan itulah teman-teman ya yang saya lihat ini, atau yang kita lihat ini, yang kita syuting ini, kita melihat masih kita lihat julangan tinggi sebuah pohon ya, pohon-pohon yang berjajar. Disitulah lokasi tempat dari gereja Ganjuran itu berdiri ya. Dan kali ini kita akan menuju ke sana, dan sebelum ke sana saya masih akan muter-muter ya, mencari pemandangan yang bisa menyegarkan jiwa ya. Dan kali ini kita berada di ini, sebuah apa ini namanya, kayak sebuah apa, waduk kecil ya. Itu namanya apa saya lupa ya. Nah, kita akan mencoba berputar sebentar ke sini untuk melihat ini apa namanya, kayak kolam yang besar ini ya. Namanya apa teman-teman ya, saya lupa ya. Oleh sebab itu bagi pemirsa TV Lebaran yang tahu nama lokasi ini apa, bisa di komen ya. Kalau saya sih kayaknya kayak waduk kecil itu ya, atau kayak gelombang besar ya, atau kolam besar ya. Nah ini teman-teman, di sini pun terdapat pula bunga-bunga kuning ya. Ini bunga-bunga apa namanya saya juga lupa. Tapi kalau saya lihat bunga ini adalah bunga masa lalu juga. Karena apa, di saat waktu saya kecil, saya sering pula bermain dengan bunga-bunga ini ya. Biasanya saya selipkan di telinga gitu ya. Itu akan memperindah atau mempercantik seorang wanita gitu ya. Tapi karena kita masih jombloan, bunga ini saya selipkan di sepeda saya gitu ya. Ya ini bidadari kita ya, masih berupa sepeda ya, sepeda Yonkuro ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk menikmati keindahan alam sebelum kita menuju ke gereja Ganjuran, gereja yang mempunyai aura masa lalu, karena memang pendiriannya itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, jadi di masa Belanda ya. Dan perlu juga pemirsa TV Lebaran ketahui kalau letak dari gereja Ganjuran ini pun tidak jauh pula dari lokasi turunnya Wahyu Mataram Lintang Johar ya. Cuma berapa meter ya, mungkin berapa kilo saja ya, jadi tidak jauh ya. Dan saya yakin pula bahwa lokasi yang dibuat gereja Ganjuran ini dahulu kala, saya yakin masih satu apa ya, satu alur juga, ataupun satu komplek atau satu wilayah yang berkaitan ya dengan turunnya Wahyu Lintang Johar ya. Di sini kan apa namanya toponimnya itu dari lokasi turunnya Wahyu Mataram itu pun tidak jauh pula dari lokasi berdirinya Ganjuran ini ya. Kayak ya nama Bambang Lipuro, terus Sumber Mulyo, terus juga Ganjuran, terus juga ada Kauman dan lain sebagainya. Kalau diruntut lagi kan toponim itu ada cerita-ceritanya atau sejarah-sejarahnya, kaitannya dengan Panembahan Senopati ya, yaitu beliau yang menjadi raja pertama Mataram Islam ya. Pokoknya ada sejarahnya seperti itu ya, nanti bisa dicari lagi ya. Jadi konon kan Sumber Mulyo itu penamaannya itu ya karena dari sumber air di Belik, tempat turunnya Wahyu Mataram itu mengalir ke timur. Makanya terus di sisi timur itu ada namanya Sumber Mulyo ya, kelurahan Sumber Mulyo ya, bersumber dari Belik tadi terus menjadi Kamulyan. Wah, itu salah satunya ya. Tapi masih banyak lagi teman-teman ya, cerita-cerita toponim ini kalau dikaitkan ya. Tapi kali ini kan kita tidak membahas soal itu ya, tapi kali ini kita fokus untuk menuju ke gereja Ganjuran. Dalam rangka kita pun kali ini ya ikut ya memperingati atau ikut memeriahkan lah saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya ya. Jadi ya kita akan meliput sebuah gereja yang fenomenal menurut TV Lebaran, atau mungkin ya gereja yang mempunyai aura masa lalu, atau mungkin ya kalau dikatakan ya ini simbahnya gereja ya yang mungkin ada di kota Jogja ya. Jadi gereja yang sudah tua gitu ya, yang menjadi saksi bisu akan peradaban-peradaban yang ada di kota Jogja.
Tapi ya gereja ini juga tidak terlalu tua-tua banget ya. Kenapa? Karena ya dibangun itu ya masih di awal-awal abad ke-20-an ya. Nah ini teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk menuju ke gereja Ganjuran ya. Ini kita terlihat di depan kita itu kayak sebuah pohon yang berjajar-jajar ya. Itu adalah pohon, saya nggak tahu sih pohon itu apa namanya, tapi itu adalah jalan yang menuju ke gereja Ganjuran. Jadi jalan utama dari sisi barat. Jadi kalau dari Jalan Bantul itu lurus ke selatan terus, nanti sampai Jalan Samas, terus nanti belok ke kiri dan kita akan melewati jalan itu yang berjajar pohon-pohon banyak itu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah masuk di perkampungan-perkampungan. Yang perkampungan-perkampungan ini sebenarnya letaknya tidak jauh pula dari gereja Ganjuran ya. Kita akan mencari jalan untuk menuju ke sana, dan suasananya di sini ya masih mendung-mendung hujan ya teman-teman, jadi sahdu-sahdu gimana ya. Jadi ya tidak panas-panas banget, tapi kalau dilihat dari kamera memang agak redup-redup gimana ya, karena memang cahaya mataharinya belum nongol ini atau belum terbit ya, karena kita tadi berangkat dari rumah juga baru jam 6-an, itu pun mendung yang agak tebal ya, dan sudah mulai pula hujan rintik-rintik ya. Nah ini teman-teman ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan gereja Ganjuran ini memang arsitekturnya itu memang bercorak Eropa ada, bercorak Jawa juga ada, malah lebih kental juga ya, maksudnya lebih dominan juga bercorak Jawanya, dan juga bercorak Hindu Buddha. Nah, itu jadi memang gereja ini agak unik teman-teman ya, dan kemungkinan besar yang membangun ini yaitu keluarga Semuzer ini. Beliau-beliau ini adalah orang yang mungkin suka pula dengan budaya Jawa. Jadi mereka sudah lama di sini, jadi mereka sangat suka dengan budaya Jawa. Oleh sebab itulah dibangun pula sebuah gereja yang bercorak akan Jawa dan Buddha. Kan kita tahu juga ya bahwa di Pulau Jawa ini kan sebelumnya, sebelum Islam masuk ini juga bercorak Hindu Buddha. Nah inilah mungkin arsitektur itu dipadukan ya, dari Eropa, Jawa dan Buddha dijadikan satu itu ya. Nah ini teman-teman ya, kita masih di perjalanan untuk menuju ke gereja Ganjuran, dan ini saya kayaknya sudah dekat, ditandai kita sudah menemukan gedung-gedung bangunan yang agak tinggi ya, karena di lokasi yang saya pijak ini kayaknya dahulu kala di sinilah letak dari rumah-rumah dari keluarga Semuzer atau keluarga-keluarga Belanda yang mengelola akan pabrik gulanya. Dan di sini pula kemungkinan besar juga lokasi dari pabrik gula Gundang Lipuro. Wah, jadi benar-benar mempunyai aura masa lalu ya, bagaimana dahulu kala lokasi ini begitu ramai dengan para pekerja-pekerja pabrik gula dan para pengelolanya dari Belanda. Dan kenapa ya kok bangunan-bangunan keluarga Semuzer juga bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu juga sudah lenyap atau hancur? Itu konon ya karena di saat Belanda itu mau datang kemari lagi ya, di saat agresi militer itu para pejuang-pejuang Indonesia itu menghancurkan segala fasilitas Belanda di seluruh Indonesia, hingga Belanda itu tidak bisa punya lagi fasilitas-fasilitas di Indonesia itu ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai ya di lokasi dari komplek gereja Ganjuran. Kita sudah pula sampai di depan ini rumah sakit Elizabeth. Nah saya yakin pula bahwa rumah sakit Elizabeth ini adalah cikal bakal pula, atau mungkin ibaratnya bangunan yang dibangun pula pada masa-masa berbarengan dengan gereja Ganjuran ini. Nah inilah teman-teman gereja Ganjuran. Kita sudah sampai gereja Ganjuran yang di sini dibangun gereja itu yang berarsitektur Jawa pula ya, Jawa, Eropa, Buddha. Wah sangat
sangat kental dengan era-era di masa lalu ya. Jadi di sini terdapat sebuah candi. Jadi banyak orang yang menyebut di sini itu ada candinya, teman-teman. Kita akan mencoba melihatnya kayak apa sih candinya. Tapi ini bukan candi era-era Hindu Buddha ya, tapi ini candi era-era Belanda, era-era keluarga Smuzer ya. Saya menyebutnya Smuzer ya, maaf seandainya ucapan saya salah, karena kan ini ucapan Belanda. Jadi ya saya kan orang Jawa ya. Nah ini teman-teman, ternyata setelah sampai di sini kita dikasih hujan ya, kita diselingi hujan yang sangat deras. Pada akhirnya kita berkesempatan untuk duduk lama di depan gereja Ganjuran. Ini ditandai kita sudah sampai di papan nama akan gereja dan candi Hati Kudus ini, gereja Ganjuran. Wah, di sini ternyata ada candinya ya teman-teman ya. Kita lihat nanti bagaimana struktur dari candi era-era Belanda, era-era keluarga Smuzer ya. Nah inilah sebuah gereja ya, gereja yang ya bersifat masa lalu ya, dan kita belum lahir tapi di sini sudah terjadi sebuah peradaban Belanda ya. Bagaimana orang-orang Belanda yang rumahnya jauh di seberang sana, beliau menetap di sini, beranak di sini, ada yang meninggal di sini deh. Dan saya yakin ya di kuburan tadi di depan rumah sakit Elizabeth itu, saya yakin pula ada makam-makam dari saksi bisu akan keberadaan gereja dan mungkin juga pabrik gula Gondang Lipuronya ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berbelok ke kiri ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi dari candi Ganjurannya, bagaimana kondisinya. Saya sebenarnya juga pengen masuk ya, tapi saya kan masih ragu, karena kita kan ya umat muslim ya, berbeda agama. Saya ragu juga, saya nggak tahu cara-caranya masuk juga. Jadi kita lebih baik kita mensyutingnya atau mengekspedisinya kita lewat luar ya. Nah inilah teman-teman, inilah candi Ganjuran yang dilihat dari luar, dan ini ikon utama dari komplek gereja Ganjuran ini. Dan wah, sayangnya kita tidak bisa masuk dan tidak bisa menyentuh langsung dan tidak bisa melihat secara dekat ya. Kalau kita dekat kan kita bisa melihat aura waktunya atau mungkin struktur batuannya ya. Nah inilah teman-teman ya, candi Ganjuran yang berada di Bambang Lipuro Bantul, Yogyakarta ya. Gereja tua ya, gereja yang mempunyai aura masa lalu ya. Dan saya yakin nanti di hari tepatnya 25 Desember, tepatnya hari raya Natal, nanti di sini banyak sekali pengunjung atau umat Kristiani yang akan berkunjung ke sini ya. Ya kita doakan saja nanti acara hari raya umat Kristiani ini berjalan dengan lancar, penuh tali kasih sayang, penuh dengan keberkahan, dan semoga juga ini akan menjadi keeratan pula, keeratan antar umat beragama juga saling ya bertoleransi dan saling menghargai, menghormati ya, gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, di sini pun kita juga melihat ini sebuah patung ya. Ini patung siapa saya juga tahu. Nah inilah bukti bahwa lokasi ini dibangun dengan arsitektur pula Buddha atau Hindu Buddha ya. Di sini kita melihat sebuah patung ya, patung yang bernuansa Hindu Buddha ya. Nah di sini pun ada pula sekolah nih, sekolahan apa ya tadi saya lupa, Steladus ya, yaitu sekolahan dari Yayasan Canisius. Dan saya yakin pula bahwa sekolahan ini adalah mempunyai sinkronisasi atau berkaitan dengan semua komplek atau bangunan komplek yang ada di sini ya, kayak rumah sakit, gereja, terus pabrik gula, terus juga sekolahan ya. Nah inilah teman-teman ya, gereja Ganjuran ya, yang kali ini kita liput dalam rangka pula ya ikut ya ibarat menyemarakkan ya hari raya dari saudara-saudara kita yang non muslim, yaitu umat Kristiani. Nah inilah teman-teman pepohonan yang saya lihat tadi dari
kejauhan tadi ya, sebuah gugusan pohon yang sangat panjang sekali, jalan utama untuk menuju gereja Ganjuran. Saya nggak tahu nih pohon apa ya, kayaknya kalau pohon cemara bukan ini, tapi ini juga sangat bagus sekali ya, seandainya dipasang pernak-pernik pohon Natal nih, saya lihat ya, karena bentuknya itu agak mengkerucut gitu ya. Inilah pohon apa namanya, jadi silahkan yang tahu bisa komen ya. Tapi kalau saya lebih suka pohon cemaranya ya. Kalau pohon cemara itu lebih bernuansa kesejukan gimana gitu loh kalau pohon cemara itu ya. Dan ini teman-teman ya, setelah kita berkunjung ke gereja Ganjuran, pada akhirnya saya akan duduk-duduk manis dulu di pematang sawah sambil kita mau makan makanan yang kita beli di dekat gereja Ganjuran tadi. Jadi di timur gereja Ganjuran tadi itu ada kayak pasar kecil gitu ya, pasar toko itu ya. Jadi terdapat makanan-makanan tradisional ya. Saya beli beberapa ini. Nah ini teman-teman ya, ini saya berada di sisi selatan dari gereja Ganjuran ya. Ini pematang sawah lah, itu yang saya tunjuk tadi adalah lokasi dari gereja Ganjurannya ya. Nah ini saya akan keluarkan oleh-oleh kita ya, tapi bukan oleh-oleh dari India ini ya, tapi ini oleh-oleh dari toko ya, toko makanan. Ini ada bakmi, ada bubur kacang hijau atau apa ini, terus ini ada growol ya, growol ini buat simbok saya nanti ya. Terus ini juga ada yang ketan ireng ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan memantau Megatrust bersama. Dan kita jajan soto dulu teman-teman ya, untuk pulang ini enak-enaknya soto ya, soto seger ya di saat mendung dan hujan-hujan. Soto ini murah teman-teman, cuma 5.000 loh, dan gorengannya juga sangat murah sekali, kalau nggak salah 5.000 dapat 6 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.